Hello and very good afternoon. Selamat datang semuanya teman-teman, all my brother and sister pada acara yang sangat luar biasa pada malam ini. Anda bertanya dan kami menjawab. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda pada malam yang berbahagia ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap semuanya dalam keadaan happy dan kita hadir pada tempat ini. Silakan bagi yang belum membuka video, silakan buka kameranya. Kemudian we hope you can be participating ya, bisa berpartisipasi aktif pada malam ini. Karena kenapa? Karena kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat luar biasa sekali. So kalau boleh menghangatkan suasana pada malam ini, boleh aplaus untuk diri masing-masing yang telah memilih hadir pada acara pada malam ini. So welcome to this amazing function, okay? So teman-teman semuanya, bahwa kita tahu bahwa ini kita berada dalam suatu industri yang sangat luar biasa. Pada malam ini akan dibahas dengan lebih detail. Kenapa? Karena kita akan mendengar bagaimana sebenarnya dimaksud dengan bisnis direct selling. Karena bisnis ini adalah bisnis yang sudah begitu sangat berkembang sejak beberapa waktu yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ataupun beberapa dekade yang lalu, sampai saat ini dan terus bertahan. Bahkan Menteri Perdagangan Indonesia menyebutkan dalam sebuah acara yang dilakukan pada bulan November yang lalu di Indonesia, bisnis direct selling atau multi level marketing adalah bisnis yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi bangsa ini. Jadi bisnis yang mampu bertahan bahkan bertumbuh. Angka penjualannya di Indonesia saja mencapai 14,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Padahal ketika itu orang sedang menghadapi masa-masa pandemik. So Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, my brother and sister, bisa melihat seperti apa, wow, luar biasa sekali perjalanan bisnis ini, bagaimana dia bertahan dalam kondisi apapun. Every situation in this business is very, very good situation, very good opportunities. Tapi sayangnya, ada orang-orang yang kemudian bertanya-tanya, benar sih, bagaimana sih sebenarnya? Karena banyak sekali orang-orang yang biasanya mendapatkan informasi yang tidak tepat ataupun bertanya pada orang yang keliru. Misalnya sama seperti ketika Anda misalnya ingin membuka suatu bisnis bakery, tapi Anda bertanya pada penjual baju. So si penjual baju akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dia berjual baju. Atau misalnya Anda ingin membuka usaha showroom mobil, tapi Anda bertanya kepada orang yang menjual bahan bangunan. So ini pasti dia akan memberikan jawaban dari perspektif dia selaku penjual bahan bangunan. Tapi bayangkan bagaimana kalau seandainya misalnya Anda ingin drive mobil, Anda ingin belajar mobil untuk mendapatkan driving license ataupun surat izin mengemudi. Anda dipandu oleh seorang yang profesional yang sudah bertahun-tahun dia mengajarkan orang cara mengemudi mobil, bagaimana men-start, bagaimana dia menghentikan mobil, bagaimana memarkir mobil. So tentu Anda akan merasa sangat satisfied, Anda merasa sangat nyaman untuk bisa bersama-sama orang tersebut. Nah, teman-teman sekalian, my brother and sister, pada malam ini luar biasa sekali. Kita sudah mengundang dan beliau-beliau semuanya berkenan hadir ya. Siapakah mereka-mereka itu? Beliau-beliau itu adalah orang yang selama ini bahkan more than 10 years at least ya, lebih pada 10 tahun berpengalaman membangun bisnis, bukan hanya saja di satu kota ya, bukan saja di satu negara, tapi berbagai negara, bahkan di berbagai benua. Ini adalah beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat tepat bagi Anda untuk mengetahui lebih banyak, untuk deepening, untuk bertanya apapun yang Anda ingin tahu, karena beliau adalah orang-orang yang sangat profesional dalam membangun bisnis jaringan, ya. They are professional global network professional builder. Jadi luar biasa sekali. Nah, saya akan memperkenalkan secara general. Di sini kita nanti akan hadir bersama kita Ibu Floren Kasih, kemudian juga Bapak Matias Kasih. Oke, welcome Ibu Floren. Kemudian juga kita nanti welcome Bapak Matias. Kita akan mengundang juga Ibu Juliani Tejokusumo. Welcome Juliani, very good afternoon. Malam, good afternoon. Kemudian kita akan mengundang juga hadir bersama kita Ibu Filan Puok, ya. Welcome Ibu Filan bersama kita. How are you, Ibu? Semuanya. Kemudian kita akan mengundang juga Ibu Hera ataupun Josa Hera Tejokusumo, Ibu Hera. Ya, kemudian Ibu Hera, welcome. How are you, Ibu Hera? Kemudian nanti akan hadir bersama kita juga. Kita mengundang juga Bapak David Chandra, Bapak David Chandra. Ya,
Welcome Bapak David Chandra. Kemudian kita akan ada juga bersama kita Bapak Yulianto Gunawan. Oke, kemudian saya juga Bapak Yulianto menggunakan mungkin masih connection ya, masih connect. Bapak Yulianto Gunawan, how are you Bapak? Welcome Pak Yulianto. Kemudian juga kita mengundang juga Ibu Tita Maki. Ya, Ibu Tita Maki. Malam Welcome, semuanya. Ibu. Thank you very much to be here with us. Kemudian juga kita mengundang kehadiran tamu kita yang dari Singapura, dari negara seberang, dari negara tetangga kita, Bapak Chimeng. Ya, hi, how are you, Mr. Chimeng? Welcome to this event. Thank you very much. Nah, oke, teman-teman sekalian, oke, tadi seperti saya sampaikan bahwa beliau adalah orang-orang yang selama ini bahkan sudah more than 10 years, lebih dari 10 tahun itu beliau berkecimpung dalam bisnis direct selling secara profesional. Kuncinya adalah secara profesional. Nah, saya juga telah mempelajari tentang hal-hal ini. Ya, saya juga mempelajari bagaimana cara mendalami tentang bisnis ini. Ada banyak hal-hal yang menarik. Saran saya, Anda experience sendiri, Anda bertanya sendiri, Anda menyerap sendiri ilmu dan pengetahuan, bahkan informasi-informasi yang luar biasa dari narasumber kita yang berpengalaman secara profesional dan internasional. So, bagi teman-teman sekalian, nanti boleh langsung bagaimana caranya untuk berinteraksi, boleh langsung chat di bawah ini ya, boleh chat di bawah ini to everyone, bukan kepada saya selaku host pada malam, no, tapi boleh chat langsung to everyone ya. Nah, oke, yang ingin bertanya boleh langsung bertanya di menu chat ya. Ini sudah diinformasikan oleh salah seorang di sini oleh Bapak Ciwi. Nah, silakan. Pak Ciwi here. Oke, ada yang sudah menyapa di sini pagi semua. Oke, senang untuk belajar teman, siap untuk belajar ya. So, kalau kita memang ingin membangun sebuah bisnis yang luar biasa, tentu kita harus bertanya, belajar daripada orang-orang yang sudah melewati berbagai macam rintangan-rintangan ataupun susah payahnya ataupun naik turunnya dan bagaimana every challenge yang beliau-beliau telah menghadapinya. So, anyone yang ingin bertanya, wow, ini sudah masuk satu pertanyaan ya, pertanyaan pembuka yang luar biasa sekali. Saya berharap ini adalah sebuah pertanyaan yang membawa inspirasi bagi Bapak-Bapak Ibu sini dan teman-teman di sini. Pertanyaannya, oke sebentar. Baik, ini yang bertanya. Oke. Sedikit ada ini pertanyaan di sini, saya sedang pertanyaan cepat sekali ini ya. Nah, bagaimana cara membangun bisnis ini? Bagaimana cara start membangun, bagaimana menjalankan bisnis ini di masa pandemi, ya, di mana semua bisnis sedang masa menurun ataupun sedang cooling down. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali supaya kita bisa mereflect dengan keadaan yang sekarang, ya. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan yang pertama ini kita akan mengundang kepada Bapak David Chandra. Silakan Bapak David Chandra. Oke, selamat malam. Dengar suara saya? Dengar Pak, very clear. Dengar ya, jelas ya? Oke, waduh. Selamat malam brother sister ya. Senang banget ketemu malam ini malam yang luar biasa karena acara pertama kali Anda bertanya kami menjawab ya. Ini kayak acara radio nih dulu ya. Anda meminta kami memutar ya. Itu zaman kapan tuh ya? Oke, langsung aja saya langsung jawab aja. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Ami ya, bagaimana menjalankan bisnis MLM di masa pandemi ini. Memang luar biasa sih saya bilang ya. Saya melihat bahwa bisnis MLM kali ini tuh memang transform. Buat yang memang mau transform ya. Jadi saya
dengar banyak sharing bahwa banyak MLM tuh yang pada saat ya support system yang justru malah di masa pandemi, ya orang bilang pandemik ya, kena PHK, ada yang pemotongan gaji 50%, 30% kondisinya ya. Malah yang sekarang ada di Zoom ini tuh malah mereka tuh ini ya, panen istilahnya ya. Lagi peak-peaknya, income-nya luar biasa banget gitu ya. Jadi kalau saya bilang memang harus adjust sih ya Bu Ami, kalau saya lihat pertanyaan ini kan bagaimana menjalankan MLM di masa pandemi, karena selama ini kan orang image-nya MLM itu adalah mereka jalankan secara offline ya. Buat yang ngerti Brother Sister, kerjaannya ngapain sih MLM zaman dulu ya zaman kolonial ya orang bilang ya, bukan milenial, sekarang kan zamannya milenial. Zaman kolonial itu mereka kerjaannya itu teleponin orang ya, bikin undangan terus telepon gitu ya, terus janjian ketemu di mana, terus presentasi ya. Setelah itu biasanya kita follow up lagi, datengin ke rumahnya kayak seperti itu ya. Nah ternyata kan sekarang kalau orang yang tidak mengikuti secara digital, secara online, akhirnya mereka terbatas geraknya ya, ruang lingkupnya. Tapi menariknya justru di masa pandemi ini kita tuh malah growing. Kenapa? Karena ternyata yang tadinya nggak bisa ketemu offline, sekarang online jadinya seperti ini. Justru malah menarik saya bilang gitu loh. Kenapa? Karena ruang lingkupnya jadi terbuka bebas ya. Terbuka bebas dalam arti apa ya? Ini keren banget nih. Dalam arti gini loh, terbuka bebasnya bukan hanya marketnya Indonesia, karena dulu kita kan gitu ya, carinya pasti yang deket-deket ya. Waduh, kalau saya harus keluar kota, gimana ya caranya? Aduh, kalau saya mau ke, contoh deh, kita mau bangun luar kota ke Aceh gitu, kita harus siapin waktu, benar nggak? Siapin budget dan segala macamnya. Tapi dengan di masa pandemi ini, di mana kita lebih membatasi gerak kita ya, betul ya? Gerak kita dibatasin, tapi justru dengan adanya online, ya dengan adanya online, dengan fasilitas contoh Zoom, ya banyaklah sebenarnya, banyak aplikasi yang kita bisa gunakan ya. Bahkan WhatsApp pun kita bisa gunakan ya, benar nggak? Bisa video call segala macam, dan Zoom ini kan menarik, kita bisa pakai untuk video untuk presentasi, slideshow segala macamnya. Itu malah saya melihat beberapa ya, bukan beberapa lagi di ruangan Zoom ini saya tahu brother sister di sini yang tadinya bisnisnya hanya dalam kota ya, hanya di situ aja Jabodetabek, sekarang malah merambah ke luar negeri. Ya, karena apa? Karena online. Ya, jadi kalau saya bilang bagaimana harus masuk digital, harus masuk online. Sekarang zamannya ada sosial media, bisa posting, bisa promosi. Zamannya udah nggak kayak zaman dulu lagi ya. Saya ingat banget ya kalau zaman dulu, zaman kolonial gitu ya. Ditanya bisnisnya apa? Pokoknya kita ketemu dulu deh. Dulu zaman begitu ya. Pokoknya bisnisnya bagus lah gitu. Oh, enggak. Kalau sekarang malah harus kita open, buka aja. Kamu bisnisnya apa? Saya bisnisnya produk kesehatan, saya distributor produk kesehatan, dan produk kita tuh bagus banget untuk imunitas. Nah, ditambah dengan masa pandemi ini, orang sekarang butuh imunitas, dan saya bilang gitu ya, malah good banget karena banyak orang ya mulai sadar sama kesehatan. Yang tadinya nggak pernah olahraga sekarang olahraga, ya. Yang tadinya nggak pernah minum suplemen atau minum sesuatu yang menyehatkan badan dia, sekarang brother sister ini pengalaman banyak banget, saya yakin banget di Zoom ini termasuk saya ya, itu banyak banget orang-orang yang dulu kita meyakinkan untuk mereka istilahnya konsum untuk produk kesehatan, mereka tuh nolak. Sekarang mereka yang nyari kita, mereka yang benar-benar beli dan segala macamnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya justru di saat pandemi ini amazing banget, benar-benar amazing banget ya. Tinggal bagaimana saya bilang tadinya mengubah paradigma berpikir dari yang tadinya harus ketemu orang, presentasinya ketemu orang, mindsetnya digeser, pindahin ke online ya. Dan harus terus belajar, harus terus growing. Sampai hari ini pun saya masih belajar ya kan, karena ini sesuatu yang baru. Tapi menurut saya di 2021 ini saya yakin banget bisnis jaringan, bisnis MLM itu akan explode luar biasa. Kenapa? Karena seluruh dunia sekarang mengalami kondisi yang sama. Ya, mengalami kondisi yang sama di mana orang stay at home, banyak kan ya work from home. Jadi mereka itu kita bisa gampang ketemu lah. Kalau dulu alasannya gini ya, saya pengalaman pribadi dulu, nggak bisa nih, sibuk gitu kan, meeting di kantor. Sekarang apa yang di meetingin gitu ya.
Sekarang di rumah tinggal oke kita Zoom meeting ya, oke ketemu ya gitu. Jadi menurut saya justru di situasi seperti ini saya bilang ada satu kesempatan luar biasa banget brother sister. Ya bahkan yang tadinya tidak melihat bisnis ini karena merasa dengan profesinya, dengan income-nya itu bagus, dengan bisnisnya bagus, sekarang mulai melirik. Nah ini true story. Saya ada satu teman, bukan satu teman lagi loh, ada beberapa teman saya yang dulu kalau saya ngomong soal bisnis jaringan MLM, ya mereka tuh udahlah enggak lah, karena bisnisnya berkembang. Ya, nah saya ada satu teman nih ya, ini cerita pribadi ya. Maksudnya dia kemarin telepon saya dengan semangat ber-45 menawarkan saya bisnis jaringan, bisnis MLM. Yang which is dulu saya tawarin dia nggak mau gitu ya. Simple, dia itu bisnis ini barang pecah belah dan besar banget. Muk ya, tahu ya? Yang bikin muk apa segala macam itu besar banget di Semarang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi pandemi gini siapa yang orang mau beli ini cangkir muk? Dia bilang totally stop gitu kan, ada sih kegiatan tapi nggak banyak gitu ya. Nah sekarang dia mulai aktif jalanin bisnis jaringan, bisnis MLM yang dulu waktu saya tawarin dia tutup sebelah mata. Ya, jadi brother sister menurut saya ini kesempatan luar biasa banget, good timing ya di masa pandemik ini di mana orang butuh sehat, ya orang butuh peluang. Ya, oke mungkin itu aja dari saya. Mungkin nanti kalau ada rekan-rekan saya yang di sini yang benar-benar juga mereka luar biasa, saya tahu pengalamannya luar biasa, mereka mungkin bisa nanti sharing tambahan. Ya, thank you. Oke, thank you very much Pak David atas ulasan beliau yang luar biasa sekali. Saya menangkap beberapa kata kunci tadi adalah global dan juga masa pandemi, justru pandemi connected people dengan cara digital ya. Oleh karena itu juga saya informasikan pada teman-teman yang hadir di sini bahwa acara ini juga dihadiri oleh partisipan dari berbagai negara dan berada dari ruangan-ruangan Zoom yang berbeda juga. Oleh karena itu, you can also chat here above, below, then we can deliver your question to the, business, global business here that the inviting. So kemudian ada pertanyaan yang saya mungkin perlu bertanya juga mendapatkan penjelasan. Ada tip diet tapi bisa dapat income seperti apa caranya? Ini maksudnya seperti apa ya teman yang bertanya ini? Dan selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan bagaimana memilih bisnis yang tepat di saat pandemi ya. Ini pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Hera. Silakan Ibu Hera. Halo brother. Tunggu ini saya klik dulu. Halo brother and sister di mana-mana ya, di berbagai negara. Ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di mobil, ada di segala tempat. Jadi saya mau melanjuti lagi apa yang barusan Pak David bagikan ya, karena ini sedikit berkesinambungan. Karena saya sangat setuju sekali dengan jawaban dari Pak David ya, apalagi waktu ditanya gimana nih milih bisnis yang tepat di saat pandemik. Aduh, saya senang banget dengan pertanyaan ini. Kenapa? Percaya nggak yang saya jawab apa? Karena saya sangat suka yang namanya bisnis jaringan, tapi bukan berarti saya langsung bilang bisnis jaringan gitu ya. Bukan berarti langsung gitu ya bro and sis. Tapi bisnis ini coba kita lihat-lihat gini ya, kita pikirkan gini. Dulu banyak orang pada zaman dahulu masih yang namanya industri, ada bidang industri, ada orang masih mikir tanah dulu, zaman dulu nih, kita harus punya tanah sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita harus bisnis tanah, terus orang ngumpulin kekayaan lewat emas, lewat tanah, terus lewat properti segala ya. Terakhir kita lewat franchise gitu kan ya. Orang kalau misalnya punya franchise kayaknya keren banget gitu. Apalagi franchise-nya yang franchise McDonald's, Starbucks, pokoknya yang gede-gede. Pokoknya kalau ditanya sama orang langsung melihatnya, saya punya franchise, kan kelihatannya keren ya, saya punya franchise, wajahnya langsung gitu ya. Tapi bro and sis pas waktu mengalami masa pandemi ini ya, itu terlihat sebagai sesuatu yang apa ya, orang bahkan untuk datang ke mall, sampai waktu itu ingat gak sih yang katanya barang-barang banyak yang sampai pada bulukan ya di mall, karena lembab terus nggak pernah dibuka juga, dan itu satu kondisi membuat satu tamparan ya, satu tamparan yang gimana menurut bro and sis, kenapa
Karena untuk kita datang ke mall nggak bisa saat itu, untuk kita sementara pengeluaran kita jalan terus, ya kan? Terus sementara kita mau pemasukan dari mana nih? Gitu. Banyak orang langsung mulai beralih yang namanya bisnis online, ya kan? Online. Karena nggak bisa keluar rumah, langsung orang pada berpacu gimana caranya, pokoknya gua harus menghasilkan uang. Padahal ini kondisi orang mau datang ke kafe juga kagak berani. Mau, ya kan dulu kan orang franchise ya kopi segala macam gitu. Tapi orang mau datang ke kafe suruh nongkrong di situ juga kagak berani. Sekarang orang-orang udah pada mulai luas, mereka pada mulai berjalan-jalan dan mereka pada mulai yang namanya pergi ke kafe segala ya, tapi tanpa disadar pandemiknya naik, COVID-nya kita naik gitu kan angkanya gitu ya. So bro and sis, sebenarnya bisnis apa nih yang tepat ya? Dan saya akan jawab bisnis jaringan. Tahu nggak kenapa? Kalau orang bilang gini, saya maunya bisnis online. That's good. Bisnis online itu memang jawaban. Tapi bisnis online, kalau misalnya bro and sis cuma jualan aja secara online, terus itu apa bedanya coba sama orang-orang yang jualan sebenarnya misalnya mereka buka toko, mereka punya kios, mereka punya apa gitu, terus mereka lakukan secara online. Bedanya cuma online sama fisik ya. Mereka lakukan jualan segala macam, tapi ini mereka sekarang jualan di online. Yang ada mereka akan stok barang, udah pasti dong. Atau sekarang ada dropshipper loh. Jadi kita nggak perlu yang namanya stok-stok barang gitu kan. Sistemnya kita bisa ngambil di tempat orang lain, itu ya oke. Tapi tahu nggak bro and sis yang lebih oke? Kalau online itu dikawinin sama jaringan. Karena kita kerja bukan sendirian. Oke? Karena kerjanya nggak sendirian, kerjanya rame-rame. Apalagi bersama dengan tim, tapi di dalam bisnis yang namanya online. Tapi bro and sis, kalau misalnya kita lakukan bisnis jaringan, kita heboh gitu ya dengan produk-produk yang ada. Tapi kalau bisnis jaringan tanpa yang ada namanya support system kalau nggak ada support system yang ada sama seperti masa offline. Kenapa? Orang booming lihat produk-produknya keren, terus mereka langsung pada pakai lah, mau pakai apalah segala macam gitu. Udah gitu mereka nanti karena nggak ngerti cara ngejalaninnya, terus mereka mulailah karena tidak mengerti jalaninnya ya ada masa jenuh atau tiba-tiba ada bisnis jaringan yang lain yang muncul beraneka macam ragam karena bisnis jaringan saat ini semua orang berlomba-lomba untuk mulai memasarkan mereka punya produk ya. So, bisnis jaringan yang the best harus punya support system dan support systemnya ya saya mau perkenalkan support system ada satu yang saya ikutin, yang saya gelutin. Kenapa? Karena support system yang sifatnya global internasional. Jadi bro and sis nanti kita bisa sambil tanya jawab lebih lagi ya untuk mengenai support system. Tapi yang pasti bisnis yang tepat di masa pandemik, bisnis jaringan yang memiliki support system yang global internasional. Oke. Thank you Pak Faisal, thank you teman-teman. Oh, luar biasa sekali. Thank you Ibu Hera. Tadi saya menangkap juga beberapa poin penting, not only about the online business, tapi adalah jaringan dan juga punya support system. Itu adalah kata kunci yang teman-teman saya rasa juga saya perlu take note ya. Ada bisnis jaringan yang punya support system. Oke, thank you sekali lagi Ibu Hera. Kita masih punya banyak pertanyaan di sini teman-teman sekalian. Luar biasa sekali antusiasme pada malam ini. So, ini ada pertanyaan yang agak menggelitik. Saya punya prospek, ada prospek yang tapi tidak suka bisnis MLM. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Pertanyaannya, I think akan kita undang Pak Yulianto untuk memberikan pengalaman ataupun jawaban daripada beliau. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Faisal dan teman-teman ya luar biasa banget hari ini. Ya, saya akan sharing dari pengalaman saya ya. Jadi nanti konsultasikan apapun yang saya hari ini sharingkan ya. Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Suara saya bisa kedengaran nggak? Cukup jelas. Halo? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke, jadi pertanyaannya cukup menarik banget gitu ya. Kalau misalnya saya punya prospek yang tidak tertarik sama MLM ya. Kalau menurut saya nih, kalau dia tertarik sama MLM, kita nggak perlu jelasin. Kita langsung tarik ke ATM aja ya kan. Langsung suruh dia transfer, ngapain dijelasin ya kan. Nah, tapi kalau kita bicara nggak suka MLM ya memang sama. Pertanyaannya yang buat siapapun yang bertanya ya, dulu Anda suka MLM nggak? Ya.
Kalau Anda nggak suka MLM, selamat. Kenapa? Karena kita semua juga nggak suka MLM, ya kan? Kalau semua suka MLM, kita dengan sukarela menyerahkan diri, ya kan? Nah, sama. Contoh kayak saya pribadi waktu dijelasin bisnis MLM pertama kali, itu saya ingat banget, saya dibawa ke pertemuan, saya langsung skeptis gitu. Ada orang teriak-teriak, ada orang semangat. Saya bilang, ini orang kerasukan apa ya? Gitu ya. Dan saya ingat banget, saya waktu itu punya 30 pertanyaan sebelum saya memutuskan untuk join. Dan itu pun 30 pertanyaan walaupun udah dijawab ya, makin saya jawab, makin dijawab, makin memojokkan saya gitu loh, ya kan. Dan saya makin ini, tapi namanya manusia kan gitu ya. Manusia itu kan maunya pengen menang sendiri ya. Jadi kita terus bilang, nggak kayak begitu kok, nggak kayak begini. Nah, besoknya di follow up lagi, ditanya lagi, di follow up lagi, saya tanya lagi, ya kan. Nah, kegigihan dari orang yang ngajak saya itu yang luar biasa sebenarnya, ya. Nah, oke, menarik banget kalau saya ketemu sama orang yang tipe kayak begini, saya nggak mau ngelawan frontal, gitu ya. Saya ingat banget ada satu kali saya di Singapura, saya ingat banget tuh, ini orang tuh bener-bener negatif banget gitu ya, terus nyerang saya. Wah, dia bilang MLM beginilah, kamu nggak mungkin beginilah. Padahal kenyataannya saya udah bilang sama dia, saya bilang saya udah bertahun-tahun dapetin passive income setiap minggu, nggak pernah berhenti loh setiap minggu ya. Tapi terus aja dia serang saya gitu ya. Tahu nggak, sampai satu titik saya bilang begitu, saya nggak ngelawan loh. Saya bilang gini, wah kamu luar biasa. Bayangin nggak, saya bilang kamu luar biasa. Dia bingung, kenapa saya luar biasa? Saya dari tadi nyerang kamu ya kan. Terus saya bilang, kamu luar biasa. Kalau seandainya kamu ada di tim saya, waduh, pasti kamu akan bersikap yang sama pada saat menghadapi prospek yang seperti kamu. Bener nggak? Ya kan? Pasti dia akan habis-habisan ngeyakinin tuh orang kan? Bener nggak? Dan saya bilang, luar biasa. Tahu nggak, setelah itu dia mulai buka diri, setelah dia buka diri, dia mulai tanya banyak. Nah, itu sih ya. Jadi sebenarnya pada saat kita prospek itu ada seninya ya, kalau saya bilang ya, bukan skillnya ya. Contoh bagaimana yang prospek yang tadinya begini, ngeliat kita ya, sampai jadi begini, itu ada skillnya sebenarnya. Dan itu menariknya di bisnis jaringan, semua tuh sebenarnya bisa dipelajari ya. Tapi kalau saya boleh sedikit kasih tips adalah, tanya dia, ikuti cara berpikirnya dia dulu. Menurut kamu model bisnis yang ideal tuh kayak gimana? Pasti dia ada punya persepsi bisnis ideal menurut di kepala dia. Misal contoh, sama itu loh, saya paling terinspirasi sama om saya. Om saya tuh dagang emas dari tahun 70-an, ya kan? Sekarang emasnya udah bertonton, ya. Kalau bertonton ya kan, udah tontonan, ya kan? Nah, tapi tanya dia gitu loh. Oke, pertanyaannya, kalau saya akan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Saya akan tanya dia, ya. Kalau misalnya sekarang ada satu model bisnis, ya, ada satu model bisnis. Saya ingat banget saya ketemu sama satu pengusaha konvensional banget di satu negara, saya lupa negara mana, dan dia tanya sama saya, kenapa saya nggak suka sama MLM? Oke, saya bilang, sekarang lupakan dulu MLM-nya. Sekarang saya tanya balik deh, bisnis yang kamu jalanin seperti apa? Dia bilang, gampang, saya cuma bangun reseller aja. Jadi saya misalnya dari pabrik dapatnya berapa persen, saya dapat misalnya dari pabrik bisa dapat 10%. Misalnya, terus udah gitu saya punya kaki-kaki distributor lagi. Ya, saya bilang, apa bedanya? Sekarang gini, kamu cuma dapat dari satu kaki distributor doang. Sekarang kalau misalnya ada satu sistem, dia berubah sistem nih misalnya ya. Contoh misalnya Apple misalnya nyari distributor di negara itu. Misalnya ya, kan sekarang mah Apple udah punya semua distribusi kan, dia udah kuat kan. Sekarang anggaplah satu produk yang bagus banget, misalnya Tesla lah ya, kita ngomong Tesla, sekarang nyari distributor. Anda mau nggak? Pasti Anda mau kan? Ya kan? Kenapa? Karena Anda lihat ada potensinya. Nah, sekarang pada saat Anda dapat distributor, yang Anda lakukan adalah Anda akan kasih distributor Anda kan. Nah, nanti distributor Anda akan punya kaki lagi kan. Tapi kan paling juga sampai 5 kedalaman. Contoh misalnya 5 kedalaman tuh misalnya gini, pabrik distributor tunggal misalkan, terus udah gitu distributor besar, distributor menengah, distributor kecil, sama eceran. Udah simple kan? Tapi habis dari situ kan nggak dapat lagi kan. Dan mereka kan semua makan dari komisi semua, ya kan? Kalau ya makanya kenapa harganya jadi Tesla jadi mahal harganya. Sebenarnya sama aja kan, sama bedanya sama MLM juga sama gitu. Nah, sekarang lihat ya, kalau misalnya mari kita berpikir secara bisnis konvensional ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tapi kan di harga di jenjang ini kan beda-beda ya. Contoh misalkan dari pabrik harga 200 ya, sampai ke sini harganya 400, distributor bawahnya lagi 600, distributor bawahnya lagi 800, distributor bawahnya lagi 1000. Betul nggak? Jadi masing-masing dapat persentase selisihnya. Betul ya? Nah, sekarang bayangin nggak kalau misalnya kita punya satu produk yang kita jualannya
harganya kita jual langsung harga di bawahnya, harga distribusi yang di bawahnya, misalnya harga 1.000-nya, ya. Dan itu kita bisa punya banyak sekali layer dari multi level ya. Jadi multi level. Nah, makanya ya multi level marketing nggak selamanya jelek ya. Berlapis-lapis marketingnya. Misalnya kita punya marketingnya berlapis-lapis, di mana setiap kali lapisannya, bahkan yang paling bawah sekalipun, cetat gitu ya, kita kena di sininya persentasenya. Walaupun cuma 5% misalkan loh. Ya, dibandingin 20% tapi dari selisih margin misalnya 200 dinaikin jadi 400, misalkan kita cuma dapat 2 kali lipat misalkan. Nah, dibandingin kalau misalnya kita sampai kedalaman 1.000 pun kita cuma dapat 5%. Tapi bayangin nggak 5% dari effort berapa orang? Makanya saya terinspirasi banget sama Paul Gigetti ya. Paul Gigetti itu salah satu pengusaha ya, dan dia bilang bahwa gitu. Kalau saya lebih suka dapetin hasil 1% dari hasil 100 orang kerja dibandingin 100% tapi hasil dari kerja saya sendiri. Nah, itulah prinsip dari MLM sebenarnya. Jadi, kalau saya akan ngikutin cara berpikirnya dan pelan-pelan jelasin ke dia kenapa sistem ini lebih oke dibandingin daripada yang dia punya pengertian. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Oh, luar biasa sekali Pak Yulianto. Semakin lama semakin dalam ya pada pertanyaannya dan juga analisa jawabannya, dan ternyata orang-orang yang kita temukan demikian tidak hanya ada mungkin di Indonesia satu negara, tapi di berbagai negara lain. Pak Yulianto tadi jumpa di Singapura dan juga negara lain, ada peluang-peluang orang-orang yang memang sebenarnya ingin mendalami bisnis MLM, tapi barangkali dia ingin tahu lebih mendalam begitu ya, dengan cara sedikit men-challenge. Oke, terima kasih Pak Yulianto, jawabannya luar biasa sekali dan sangat menginspirasi pada malam ini. So kita akan masuk mungkin dalam pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ini ada pertanyaan baru lagi. Apakah ada karakter khusus yang harus dimiliki oleh seorang untuk bisa berhasil dalam bisnis jaringan? Saya ingin mengundang dan mengharapkan pencerahan daripada seorang ibu luar biasa, Ibu Tita Maki. Oke, Ibu Tita Maki, kami mengundang Ibu dan silakan Ibu Tita Maki. Oke, selamat malam Bro Ansis. Aku mau jawab ya, aku coba untuk jawab pertanyaan ini. Gini loh, aku tuh suka dengar banyak orang ya ngomong gini nih. Kalau misalnya habis sharing ya, aku habis sharing, dia selalu bilang, tak kayaknya bisnis network marketing itu bukan gue banget deh, gitu ya. Terus sana, ikut ada juga yang bilang gini, kayaknya aku udah pernah nyoba beberapa kali bisnis jaringan, tapi nggak pernah sukses tuh, gitu kan? Karena aku tuh nggak suka kalau misalnya mesti ngajak-ngajak orang. Ini kan bisnis ngajak-ngajak orang ya, gitu kan? Nah, kalau aku menurut aku bilangnya gini, justru bisnis MLM itu adalah bisnis yang paling simpel. Bisnis yang paling simpel. Kenapa? Karena kita nggak usah harus lulus S1 gitu ya, nggak usah punya title apapun, karena memang waktu join di bisnis jaringan nggak pernah ditanya gitu loh, nggak pernah ditanya latar belakangnya, nggak pernah ditanya kuliah di mana gitu ya. Justru bisnis ini itu memang adalah bisnis untuk siapapun, untuk semua orang dari latar belakang apapun, bahkan yang lulus SD aja bisa gitu loh, bisa jalanin bisnis ini gitu ya. Asal kita punya gitu ya, punya kemauan. Pertama, kita punya kemauan untuk kita sharing, untuk kita talk from the heart, sharing untuk kepentingan orang yang kita mau ajak gitu ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Sharing aja produk-produk kita, kan kita tahu kalau ada produk di tangan kita yang bagus banget, yang bisa nolong kesehatan mereka. Just talk from the heart, sharing tentang produk-produk kita, karena kan mereka juga butuh produk-produk kita. Sharing tentang bisnis, sharing tentang komunitas. Jadi pertama yang mesti di ini apa? Just punya kemauan gitu ya, punya kemauan untuk talk from the heart, untuk share gitu ya, untuk sharing, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya kemauan untuk belajar ya. Karena apa? Karena di sini justru yang sukses, yang paling sukses di sini adalah orang yang paling pinter nyontek gitu ya. Nyontek sama siapa gitu kan? Kan kita kalau misalnya di sekolah kan selalu dibilangin nggak boleh nyontek. Justru di sini
untuk sukses itu orang yang paling pinter nyontek dengan leader-leader, nyontek apa yang mereka lakukan gitu kan. Dan yang ketiga, just humble aja, be humble dalam arti open untuk menerima masukan-masukan, karena itu untuk kepentingan diri sendiri ya, nerima masukan dari leader, dikasih input segala macam. So just be humble and trust aja, trust dengan siapapun leader-leader atau mentor-mentor Anda gitu. So begitu Pak Faisal. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak Bu Tita atas pencerahannya. Saya menangkap bahwa yang penting ada kemauan ya, tadi ya, ada kemauan ya Bu ya, kemauan to sharing from heart, kemudian kemauan untuk belajar terus dan tidak berhenti untuk terus maju dan terus belajar. Luar biasa sekali, kayaknya ini sudah mulai banyak yang ingin melihat apa lebih dalam lagi Bu, lebih dalam lagi untuk mungkin menjalankan bisnis jaringan. Oke, saya bertemu dengan satu pertanyaan yang luar biasa ini, semakin semakin hot pertanyaannya, semakin dalam. Bagaimana membangun bisnis jaringan yang global ya? Ini partisipan yang luar biasa sekali karena tadi disampaikan memang bahwa para narasumber malam ini adalah pelaku bisnis jaringan profesional secara global. Jadi ingin juga pertanyaannya diajukan oleh salah satu partisipan adalah bagaimana membangun bisnis jaringan yang global. Okay, I would like to invite, very proud to invite untuk mengundang seorang ibu luar biasa, Miss Floren Kasih. Ibu Floren, are you there? Yes. Okay, Bu Floren. Yes. Wow, so happy to be here. Sangat menarik. Ya, sangat menarik sekali. Oke, so pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membangun bisnis global. Salah satu kriteria ideal seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Hera, ya, selain punya support system, punya support system yang sifatnya global. Yes, saat ini kita semua sudah harus menuju yang namanya global. Kenapa? Karena kita sudah berada di era digital, era internet, which is semua negara sudah menjadi borderless. Setuju ya, teman-teman yang ada di sini? Setuju ya? Oke. Karena apa? Contoh yang hadir malam hari ini tuh nggak terdiri dari orang hanya di Jakarta ataupun di Indonesia, tetapi juga banyak negara yang lain. Artinya bahwa 1 tahun terakhir, terutama karena kita pandemik, semua menjadi sangat terbiasa, entah dari yang generasi Z sampai yang generasi baby boomers yang dulu yang nggak ngerti internet pun sekarang semuanya menjadi terbiasa dengan internet dan Zoom. Dulu tidak suka kalau kita nggak kopi darat, sekarang semuanya namanya kopi udara. Betul ya. So ini menunjukkan bahwa go global itu adalah sama persis seperti dengan ketemu dengan teman tetangga sebelah. Sekarang pun kita ketemu dengan tetangga juga harus lewat online juga. Betul ya. So ini adalah salah satu poin. Nah yang kedua adalah bahwa kita terpenting adalah punya support system yang seperti dijelaskan oleh Ibu Hera tadi. Ya, bahwa kalau kita punya support system yang memang bisa untuk cross ya semua border ini, itu maka bisa diterapkan. Contoh, kita berbicara, kita punya namanya FFG. Ya, FFG support system ini sudah proven, didirikan tahun 2003 sampai dengan sekarang, itu sudah hampir 20 tahun. Itu proven. Provennya apa? Itu diterapkan di negara manapun, itu sistemnya sama. Ya, contoh salah satu kita bisa melihat di sini bahwa foto ini bisa tunjukkan bahwa ini berada di benua yang berbeda-beda. Ya, ada lagi. Oke, ini hanya sedikit saja gambaran dari total lebih dari 50 negara di mana FFG berkembang. Ya, nah ini menunjukkan bahwa tidak dibatasi oleh negara. Ya, aplikasi sistemnya bisa ke negara manapun. Bisa. Oke, thank you. Dan juga itu lintas ekonomi. Jadi untuk negara yang sangat maju secara ekonomi seperti Amerika lah, Hong Kong lah, Singapura, ataupun negara yang berkembang seperti misalnya Indonesia, ataupun misalnya contoh kita lihat di Afrika dan sebagainya, Papua Nugini, itu mereka juga meng-apply persis yang sama. Juga lintas budaya. Contoh kalau kita lihat budaya Barat, budaya Timur, itu semuanya berbeda, itu juga teraplikasi dengan sangat baik. Dan juga lintas bahasa. So ini menunjukkan bahwa dengan adanya pandemik, dengan kita semua pertemuan sudah melalui online, seperti kemarin tanggal 6 dan 7 kita melakukan satu global event dihadiri oleh 57 atau 58 negara dari 5 benua itu dalam satu forum pertemuan global. Ya, jadi dengan keberadaan
internet, dan yang terpenting dengan adanya support system, maka semuanya bisa berjalan. Oke, so itu pertanyaannya. Bang, semoga menjawab. Oke, thank you Bu Florent. Luar biasa sekali tadi Bu Florent. Kembali harus barengan dengan support system yang global. Oke, itu adalah kunci utamanya. Dan tadi FFG disebutkan bahwa sudah proven dalam hampir 20 tahun ya, more or less 20 tahun. Tidak hanya di Indonesia tapi berbagai negara dan berbagai belahan benua. Tadi sudah ditampilkan beberapa event yang di manage oleh FFG ya, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan barangkali ya untuk FFG yang sudah hadir di berbagai belahan dunia. Oke. Kemudian ini kembali pertanyaan, apa yang harus dipersiapkan untuk diri kita dalam menjalankan bisnis MLM agar tetap bertahan ya, agar tetap sustain. Kunci adalah agar tetap sustain dalam berbagai kondisi. Nah, saya kembali ingin mengundang tadi salah seorang narasumber kita yang luar biasa sekali, Bapak David Chandra ya. Bapak David, kami kembali mengundang Anda Bapak David untuk memberikan pencerahan dari pengalaman dan wisdom Anda Bapak David. Ya, oke. Yang tanya ini pasti jam terbangnya juga ini ya, karena banyak tantangan mungkin ya. Tapi sekarang simple kalau menurut saya gini, sekarang bisnis apa yang tanpa tantangan? Ayo, ya. Bahkan bukan bisnis ya, kita ngomong nggak bisnis ya, kerja pun ada tantangan, betul nggak? Kerja pun ada tantangan dari bos, dari bawahan, dari kiri kanan, dari rekan kerja segala macamnya gitu kan. Nah, kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan untuk diri kita, kalau saya pribadi, kalau saya sharing pribadi, saya pertama kali join ke bisnis jaringan, saya melihat di sini ada satu harapan, bahwa saya bisa mencapai impian-impian saya, gitu loh. Apapun tantangannya, gitu. Karena kan setiap bisnis, setiap pekerjaan yang kita lakukan pun pasti ada tantangannya. Apapun lah kalau kita bilang ya, kalau orang lalu gitu ya, jadi dokter enak banget ya, sekarang dokter punya tantangan, karena ketemu pasien, ya kan, sekarang pakai APD, ya kan, buka praktek pun mereka ada tantangan, bener nggak? Orang bilang dulu, wah jadi dokter tuh oke banget, ayo sekarang yang jadi dokter, saya bilang, wah itu luar biasa banget, ya kan, di masa pandemik ini. Jadi sebenarnya bisa apapun ya. Nah, menariknya di bisnis MLM yang saya geluti selama ini, memang yang harus banyak bicara, banyak yang harus di-uplift adalah bicara namanya mind. Ya, mind and heart. Karena saya punya leader itu selalu mengajarkan gitu, gimana mengcombine antara mind sama heart saya. Karena di bisnis ini nggak bisa hanya mengandalkan mind doang gitu loh, secara logika. Gitu, secara hitung-hitungan hanya mengandalkan bahwa perhitungan bisnis, tapi di sini harus menggunakan hati juga. Nah, itu yang menurut saya selama saya menjalankan satu bisnis mungkin dulu saya kerja, itu saya nggak dapat di kantor. Mungkin brother sister, bapak ibu yang juga menjalankan bisnis konvensional juga sama, ya kan? Tidak combine, tidak diharuskan untuk mengcombine mind sama heart-nya. Lebih banyak pakai mind, hitungan bisnis kan, benar nggak? Nah, di sini tuh lebih banyak harus mengkombinasikan antara mind sama heart. Nah, jadi kalau menurut saya yang harus dipersiapkan memang kita harus punya dream, ya karena itu penting banget, karena itu bahan bakarnya, ya bahan bakar untuk kita maju di sini karena ada tantangan. Setiap kira-kira gini ya, setiap mau maju, setiap mau membuat sesuatu yang besar pasti ada tantangannya lebih besar. Itu aja sebenarnya nggak hanya di bisnis MLM sih, gitu loh. Nah, tapi menariknya tadi yang Bu Florence sharing, ada brother sister yang di sini juga sharing bahwa kita tuh nggak sendirian brother sister. Kita ini satu komunitas besar, kita ini punya support system, kita ini punya mentor-mentor, kita ini tuh selalu diingatkan. Nah, itu yang menarik. Saya nggak sendirian gitu loh, saya nggak berjalan sendirian. Kalau saya punya company, saya punya perusahaan sendiri atau saya karya, pasti kan yang berjuang saya sendiri dong, benar nggak? Saya yang mau mengangkat saya punya company, saya yang mau mengangkat saya punya karir, benar nggak? Tidak ada yang mementorkan saya gitu loh. Nah, kalau di bisnis ini, di support system kita, di FFG, saya merasa saya tuh di-guide, saya dibimbing step by step, saya selalu diingatkan, saya di-remind, karena manusia itu lupa kan, orangnya lupaan, bener nggak? Bisa menceng kiri, bisa menceng kanan gitu ya. Nah, saya tuh selalu di-remind untuk selalu, oke, ayo, jalan lagi, ayo, gitu, ayo dituntun, diarahkan benar-benar one by one, step by step. Nah, itu yang saya bilang, saya merasa bahwa di bisnis ini tuh saya apa ya istilahnya,
bertumbuh gitu, berkembang secara mind, secara mental. Nah, menariknya ya berarti orang bilang itu kan di bisnis jaringan, kalau yang kayak begini tuh orangnya harus pintar ngomong, yang jago jualan. Oke, saya sharing ya, saya bukan orang marketing, kuliah saya tuh keuangan. Kalau berarti sister tahu Pak Yanto tadi, Pak Yulanto yang sharing itu adalah dulu dia kerja sebagai accounting. Ya, saya juga terkenal Bu Floren, saya punya leader-leader ya, Bu Floren. Pak Faisal juga saya tahu, beliau juga bukan orang marketing. Ya kan, artinya kan bukan background seseorang gitu, tapi memang seseorang itu memutuskan dan seseorang itu punya mental yang kuat. Nah, mental itu saya percaya mental itu nggak sehari jadi gitu ya. Maksudnya dari orang lahir udah mentalnya kuat enggak, tapi kan dibangun gitu kan, di train. Nah, di FFG kita punya program-program yang untuk memperkuat mental karakter kita dengan program-programnya 3x21, baca buku, morning shower, morning feeding, itu banyak banget Brother Sister. Ya, nanti untuk lebih detailnya Brother Sister bisa tanya, benar nggak sih seperti itu? Dan itu proof memang benar, banyak program-program seperti itu. Ya, jadi kalau menurut saya yang penting kita gandengan tangan aja dengan mentor kita untuk menghadapi tantangan. Karena yang menghadapi tantangan bukan Brother Sister sendiri, kita semua juga menghadapi tantangan yang sama, melewati jalan yang sama. Ya, oke, thank you. Thank you Bapak Davi Chandra atas tips-tipsnya. Saya kira memang luar biasa sekali Pak, pada saat orang hand in hand together, bersama-sama berbareng-barengan, ada yang mengingatkan, kemudian terus berbareng-bareng lagi untuk melewati masa-masa di mana naik turun, dan kemudian ada kemauan yang luar biasa. Seperti tadi Bapak Davi Chandra sampaikan, ada satu pertanyaan ya ditujukan kepada kita, itu oke, bagaimana cara melakukan penjualan yang efektif dalam masa pandemi? I would like to invite our guest speaker ataupun our guest from Singapore, Mr. Chimeng, how to make effective selling in this pandemic situation. Okay, would you like to give us your opinion or your point of view or your wisdom, Mr. Chimeng, please? Your point of view or wisdoms in this matter? Yeah. Morning, everybody. Can you hear me? Hello. Sorry, Yes, clear. Yes, Yeah, okay. we can hear. Perfect. Thank you. Yeah. So sorry, I will be speaking in English, and maybe Bang Faiza will translate for me. Yeah. Okay. So thank you. But I think this question is not only just for the pandemic, but basically how to get people to join this business. Okay. Sebenarnya saja untuk siapa yang berada pada masa pandemi seperti ini, tapi pertanyaan ini adalah sebenarnya untuk siapapun yang ingin menjalankan bisnis. Okay, actually, joining this business is talking about, to me, is about the need of a person. Oke, sebenarnya bisnis ini adalah tergantung kepada kebutuhan seseorang. Yeah, so I think the key is not about how we present the business, but more of how we find out the needs of the person when we are trying to convince the people to join the business. Jadi kuncinya itu kunci adalah Hello. Yes, Mr. Chimeng, please continue. Yeah. Okay. So basically, I like to ask question when I'm talking to prospect rather than me selling this business to them. Sebenarnya saya lebih suka mengajukan pertanyaan kepada orang yang ada di hadapan saya ataupun yang saya ngajak bisnis ini daripada saya menjual produk ataupun bisnis ini kepada dia. So of course, in this pandemic, maybe we are talking about people that we don't know, we prospect them online, something like this, ya. Oke, dalam masa pandemi ini boleh jadi kita barangkali bertemu orang ataupun prospek yang kita tidak kenal dia sebelumnya. So for this kind of prospect, to me is very straightforward because it is very hard for you to go deep into them and understand every of their needs in this short period of time when you try to prospect so many people online.
Pada saat Anda ingin memprospek orang secara online, saya rasa Anda harus mengajukan pertanyaan yang langsung saja, karena barangkali Anda tidak punya cukup waktu untuk untuk menggali kemauan-kemauan ataupun sesuatu daripadanya. Yeah. So basically, I just share with them the product or so-called the business concept directly. If we talking about cold prospect. Kalau kita bicara tentang cold prospect, orang yang tidak kita kenal sebelumnya, saya akan bicara tentang produk dan konsepnya seperti apa. Okay, Mr. Chimen. So basically that is for me. If we speak to cold prospect online, we have to be very direct because there are so many online prospect that is waiting for us. Yeah, we can't be asking them deeply into their personal life, something like this. Jadi kalau kita bertemu seorang prospek secara online begini, tentu banyak sekali prospek luar sana yang kita bisa bertemu secara online. Oleh karena itu, saya tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang personal dia, tapi saya akan langsung kepada poin-poinnya saja. Okay, the next kind of prospect is the prospect that maybe closer to us, our friends, or some people that we know already. Oke, yang tadi adalah prospek yang cold prospek yang kita tidak kenal sebelumnya. Model ataupun typical prospek yang kedua adalah orang yang dekat dengan kita, adalah orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Yeah, so the key is not presenting the business to them, but communicating with them after the presentation. Oke, untuk orang yang seperti ini kita tidak melakukan banyak hal, tapi tidak langsung mengajukan bisnis, tapi kita berkomunikasi dulu dengan dia, kita bicara-bicara dulu dengan dia setelah kita memperkenalkan bisnis ini. Yeah, so basically when you present to them finish, then you ask them to join the business. Am I right? Biasanya ada orang yang mempresentasikan bisnis kemudian langsung mengajak untuk join, bukankah demikian? Yeah. So basically they will start to answer you already, and they will give you hint on their needs already. Biasanya mereka akan memberikan jawaban langsung atau memberikan tautan-tautan yang menunjukkan keinginan mereka secara langsung. Yeah, so I just answer a few general one because there are too many of them. Saya akan memberikan beberapa contoh di antara mereka. Yeah, so basically the normal way they will reply to you is I need to consider. Oke. Di antara mereka mungkin memberikan jawaban, oke, saya akan coba pikirkan. Yeah, so sometimes maybe they will say the most common rejection, they say tidak ada waktu lah. Penolakan halus yang biasanya terjadi adalah mereka katakan nggak ada waktu lah, no time. Yeah, so basically a lot of people who are new in this business, they feel that this is a rejection already, like, oh, they are saying no to me, Oke, orang yang pemula dalam bisnis ini langsung merasa, aduh, ini saya dapat penolakan, berarti ini dia tidak join di bisnis ini. Yeah, so for me, every of their reply is answer to the needs that they are having. Bagi saya, apapun jawaban mereka sebenarnya adalah untuk menggambarkan kebutuhan mereka. Okay, what I mean is if they say no time, normally I will try to ask why you don't have time, what are you busy with, something like that. Kalau jawaban mereka misalnya saya tidak punya waktu, justru saya akan menanyakan seperti apa waktu yang Anda miliki, dan saya akan mencoba mendalami tentang masalah waktunya dia. Yeah. So if they say they are working 2 job, 3 job, they are busy with their daughter, for example, then you know already like what is their focus of their life all about. Jadi kalau dia menjawab misalnya saya punya 2-3 pekerjaan, misalnya saya seorang dokter, Anda bisa langsung mengetahui seperti apa karakter ataupun model pekerjaan yang sedang dia geluti. Yeah. So for example, if they focus a lot of time on their children, you know that their hot button is their children. If you know that they are working 2 or 3 jobs, you know the hot button is money because they are working so much for the money. So you must know the hot button. Jadi Anda harus mengetahui hot button-nya ataupun yang paling membuat dia bergairah untuk datang ke bisnis ini. Kalau dia mengatakan saya
bekerja 2-3 tempat, berarti kebutuhan dia adalah masalah uang. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya sibuk sekali dengan anak-anak saya, berarti kebutuhan dia adalah terhadap anak-anaknya. Yeah. So basically, first of all, is what I'm trying to tell you is we have to ask question. First question is like if they reply you no time, no money, this kind of reply, we cannot stop at this question, but we need to go into the detail and ask them more so that we find out the hot button. Oke, kalau misalnya pertanyaannya adalah ataupun jawaban daripada prospek, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, dan jawaban kita itu jawaban mereka jangan berhenti di situ, akan tapi terus gali sampai kita mengetahui apa sebenarnya hot button ataupun apa yang membuat dia mau sebenarnya untuk berbisnis di sini, apa yang dia cari sebenarnya. Yeah. So basically, to summarize is when we find out their hot button, then we try to connect our business MLM, FFG to the needs of them. So we have to identify first their needs, the hot button, and then we can sell our business to them. Oke, pada saat kita mengidentifikasi hot buttonnya dia, maka kita menghubungkan dengan bisnis kita, dengan FFG, dengan bisnis MLM ini, sampai kemudian kita menemukan apa sebenarnya yang kita berikan solusi kepada dia. Yeah. So maybe I just share to close. How did I join this business 16 years ago? Saya ingin sharing sedikit, berbagi kepada Anda bagaimana saya join di bisnis ini 16 tahun yang lalu. Before I hear this business, I only know that this business is about selling product, and I don't like this business. Sebelum saya mengetahui sebenarnya apa bisnis ini, saya sebenarnya tidak suka, saya berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis jualan barang, dan saya tidak mau tentang itu, tidak menyukainya. Yeah. But my upline before, my cousin, he knows that I like car, mobil mewah. Akan tetapi upline saya, orang yang mengajak saya di bisnis ini, saudara-saudara saya, dia mengetahui bahwa saya suka mobil. Jadi dia mengetahui yang cepat di mana hot button saya. Yeah. So how he recruit me is very simple. He drive his BMW and many of the cross line. They come to my house and park all their mobil mewah di depan rumah saya. So caranya mudah sekali. Dia cousin saya tadi ini, saudara saya tadi ini, dia membawa mobil BMW dia dan mengajak semua teman-teman dia, kemudian memparkirkan mobil-mobil mewah tadi di depan rumah saya. Ya, so langsung saya buka hati, buka pikiran. Okay, then I open directly my heart and my mind. Yeah, and then I dapat this business already. Okay, kemudian saya dapat bisnis ini. Thank you, thank you. Okay, terima kasih semuanya. Okay, thank you very much, Mr. Chimeng, for sharing your experience, your wisdom, and your knowledge, and some very good information and tricks also how to differentiate. Bagaimana cara membedakan. Terima kasih, Mr. Chimeng. Bagaimana Anda sudah memberikan suatu jawaban yang luar biasa sekali dengan sharing pengalaman Anda juga, dan juga bagaimana trik membedakan hot button seseorang yang butuh pada uang dan hot button seseorang yang juga sangat concern kepada keluarganya. So terima kasih sekali lagi kepada Mr. Chimeng. Wow, luar biasa sekali, banyak sekali pertanyaan pada malam ini, dan boleh aplaus paling luar biasa kepada diri Anda masing-masing ya. Kadang makin lama makin dalam pertanyaan dan juga makin panas ini ya. Oke, semua orang sangat bergairah. Apa bedanya bisnis ini dengan MLM yang lain, dan bagaimana menghadapi MLM yang lain yang produknya lebih murah? Nah, ini saya ingin mengundang seseorang yang juga sangat luar biasa yang telah membangun bisnis bukan saja di Indonesia tapi di berbagai negara. Kita mengundang sama-sama Bapak Matias Kasih. Bapak Matias Kasih, are you there? Oke, please welcome Bapak Matias Kasih. Halo Bapak Faisal. I'm fine. Sebentar. Oke. Ya, mungkin kalau nggak salah istilahnya akan menjawab pertanyaan ini, punya pengalaman yang banyak beliau, kalau nggak salah. Ya, Ibu bilang.
Halo, Bu Filan. Yes, Pak Matias. Sorry, saya baru unmute. Kalau nggak salah Anda punya pengalaman banyak mengenai ini, mungkin lebih banyak sharing dari Anda. Pak Matias, suaranya kurang jelas. Sorry, boleh tolong diulangi? Ya, Halo. Bu Filan, yang akan menjawab pertanyaan ini. Oke, pertanyaan mengenai Tadi Ibu pertanyaannya apa yang membedakan bisnis MLM ini dengan bisnis MLM yang lain, dan mungkin bisnis MLM lain itu produknya bahkan lebih murah Ibu. Demikian Bu Filan. Oh, okay. So I answer that question. Oke, Bu Filan, please Bu Filan. Oke, dengan senang hati. Selamat malam Bapak Ibu, brother sister, pagi siang malam semuanya ya. So very happy to meet all of you again. Seperti gini, kalau mau ditanya, pilih MLM itu sebetulnya apa sih pilihannya? Apa yang harus saya pilih kalau saya memilih bukan satu buah ya. Istilah kalau saya memilih satu multi level marketing atau orang bilang networking bisnis. Sebetulnya simple. Apakah dilihat dari produknya lebih murah? Banyak orang mereka begitu paniknya pada saat melihat ada produk sejenis, terus harganya tuh ternyata misalnya lebih murah gitu kan, wah langsung ribut ramai gitu. Oh kok ini kok company ini produknya lebih murah, oh kok begini. Jadi istilahnya fokus on the things, fokus ke produknya, fokus ke ini packagingnya nih yang itu tuh lebih bagus. Nah poinnya gitu. Kalau kita mau jualan apapun, don't talk about networking atau MLM, jualan apapun lah. Kalau kita mau jualan apapun, kita mau jual gado-gado, kita mau jual buku, kita mau jual apapun. Pertanyaan saya sekarang dibalik, kita mau jual handphone, apakah kita fokus ngeliatin kompetitor kita liatin aja kompetitor kita, waduh kompetitor kita jualannya lebih bagus, waduh kompetitor toko sebelah jualannya lebih keren, waduh apakah kita fokus ke kita punya diri sendiri atau toko kita sendiri ataupun ke bisnis kita sendiri dan kita fokus untuk bangun kita sendiri dan bisnis kita. Nah ini pertanyaan jadi menarik karena banyak orang mereka fokusnya tuh fokus yang nggak perlu difokusin gitu loh. Maksudnya apa? Fokus kenapa itu lebih murah, kenapa ini begini, oh kenapa itu bisa begitu, yang itu bisa begini. Jadi istilahnya what I experience so far selama saya ikut Bu Yulani, Bu Floren, Pak Matias, dan Pak Onggi Hianata, founder FFG, saya harus bilang thank you so much karena banyak pembelajaran di mana benar-benar saya serap dan saya praktekkan bahwa ternyata bukan produknya gitu loh. Produk penting dong, produk penting. Yes, but it's not the product. Apakah produk penting? Yes, tapi ternyata selain produk apalagi? Oke, company-nya. Oh, company itu lebih bagus, kita harus pilih company nomor 1. Ternyata gabungannya bukan cuma company-nya aja. Company-nya bagus banget, tapi kalau produknya enggak gitu ya. Jadi produknya iya, company-nya iya. Wah, duitnya ternyata, wah di sana lebih bagus, lebih keren. Ternyata uangnya juga iya, marketing plan-nya. But, ada but-nya. Kalau seandainya produk bagus, marketing plan bagus, uangnya bagus, company-nya juga bagus, how about if bagaimana seandainya nggak ada support system yang mendukung? Istilahnya universitasnya atau sekolahan yang bisa membuat orang yang tadinya nggak ngerti networking, nggak ngerti MLM, nggak tahu caranya ngomong aja bingung gitu ya. Ini gimana nih nawarinnya, aduh gimana nih cara mulainya. Nah, banyak orang seperti itu. They don't know how to approach people. They don't know how to open their mouth. Bahkan untuk, aduh gimana ngomongnya, they don't know how to do it gitu ya. Tapi ternyata karena ada universitas atau pendidikan sekolahnya FFG yang mengajarin kita bagaimana caranya, oke, gimana sih mulai dari basic, dari cara buat impian, dari cara buat daftar nama, even bermimpi aja diajarin, buat target, buat goal diajarin, buat daftar nama diajarin, cara mengundang orang diajarin, ya kan? Bagaimana cara kalau udah mengundang orang itu tersebut datang, presentasi, demo, bahkan meng-closing. Kalau udah closing orangnya udah join, what to do? Terus saya ngapain nih? Bagaimana cara follow through, cara kita benar-benar memasukkan
kita punya tim yang baru itu ke dalam support system sehingga terjadi satu duplikasi lagi. Nah, kalau saya bilang poin-poin yang tadi saya sebutkan tadi menjadi satu esensi yang penting gitu loh untuk bagaimana membedakan saya harus pilih networking atau MLM apa sih yang membuat diri saya pada saat saya masuk, saya terjun ke dalam bisnis ini. Oke, once I jump into the business, oke, berarti saya benar-benar tahu bahwa saya akan bangun bisnis ini dengan benar dan sampai besar, dan duplikasi multiplikasinya betul-betul berjalan besar, cepat, dan bahkan sampai ke kota lain, sampai ke negara lain, sampai global. I think that's my answer gitu loh yang membedakan Pak Faisal. So thank you for the question. Thank you very much Bu Filan. Okay, my brother and sister, I believe saya percaya Anda juga belajar banyak sekali pada malam ini ya. Saya pun belajar banyak sekali dari penjelasan-penjelasan dari global networker, professional networker pada malam ini yang tadi juga disampaikan oleh Bu Filan. Banyak poin-poin ataupun item-item yang perlu kita pahami agar kita bisa fokus pada apa yang kita sedang lakukan. Because I learned, saya belajar pada guru-guru saya juga adalah beliau mengatakan what you focus expand. Apapun yang Anda fokus pasti akan berkembang. Oke. Oke, kemudian kita juga masih banyak di ini yang luar biasa sekali yang sangat bermanfaat bagi kita. Oke, ini lebih spesifik ya. Ini sangat-sangat baik. Ini melanjutkan mungkin pertanyaan yang dipahami daripada jawaban ataupun wisdom yang Bu Filan sampaikan. Oke, apa yang dimaksud dengan mentoring? Kenapa harus ikut mentoring program? Apa saja syaratnya? Nah, ini pertanyaan yang saya rasa sangat-sangat important, sangat penting. Apa yang barangkali membuat Anda akan sukses yang luar biasa sekali sampai mengglobal pada masa yang akan datang. Saya ingin mengundang untuk pertanyaan yang luar biasa ini kepada seorang ibu yang sangat fantastik. Untuk itu saya mengundang, sama-sama kita mengundang kepada Miss Yuliani. Welcome Ibu Yuliani. Very good afternoon Ibu. Welcome, Bang. Yes, Bang. Apa kabar? Baik, baik Bu. Yuk. Apa kabar everyone? Oke, ini ya menarik banget ya. Hari ini ya, wah kayaknya semua orang malah bertanya jadi full nih. Berarti harusnya sebetulnya kita adakan ini sering-sering ya. Karena ya saya sendiri belajar selama 20 tahun menjalankan, tapi untung banget ketemunya sama FFG. Jadi belajar dari guru-guru besar yang ada di sini, yang ngajarin caranya. Justru perlu dengan adanya yang namanya mentoring. Nah, istimewanya itu yang kita lakukan di FFG. Jadi FFG itu gitu. Sekarang gini, tujuannya mau apa dulu sekarang masuk di dalam bisnis jaringan? Kalau cuma sekedar hanya jualan saja, tapi tidak terduplikasi dan tidak termultiplikasi, ya sekedar jualan. Gitu kan, walaupun itu sendiri pun bisa menghasilkan income. Menghasilkan income dengan catatan kalau produknya tidak termaintain terus, artinya adalah bisa jadi kan jadi diam di situ income-nya, betul nggak? Nah, yang ada yang kita belajar di sini di dalam FFG itu seperti kayak sekolah, kayak kurikulum. Jadi ada yang mementorkan. Nah, pertama adalah pembelajaran dulu untuk kita pribadi dulu sekarang. Harus belajar dulu untuk mengerti dulu secara main, secara belajar dia, belajar, pokoknya belajar. Nah, ada mentornya, mentor yang membimbing. Nah, kita kan sudah memulai sejak saya pribadi sudah memulai sejak 20 tahun yang lalu. FFG berdiri sejak tahun, berapa tahun ya? Lebih dari 10 tahun ya. Sejak tahun berapa ya? Terus kemudian konsep mentoring program lahir di tahun 2011 kalau nggak salah. Kita tahun semenjak 2004 kalau nggak salah, FFG di Chop ada. Nah, kita ada program sehingga konsepnya menduplikasi leader. Jadi leader membangun diri sendiri sebagai leader, membangun grow secara mind, ya, secara spirit, secara mind, secara jiwa. Yang ada adalah pada saat saya belajar untuk jadi mentor dengan segala macam program-program, jadi ada sekolahnya nih. Jadi bukan hanya cuma sekedar diajarin cara untuk menjual, tapi justru diajarin cara untuk bagaimana membangun diri. Jadi produknya yang tadi menyambung Ibu Filan bilang, produknya itu adalah bukan hanya cuma sekedar produk yang kita gandeng, ya, gandeng secara produk, tapi justru adalah produknya it's me. Nah, me-nya yang harus dibenerin, me-nya yang harus diperbaikin. Nah, good news-nya ada mentor pembimbing yang sekarang ini sudah terlatih, berexperience. Yang baru kemarin ini kita lagi lakukan yang hal besar tuh, ya, yang namanya virtual DNA Night. Mentoringnya dilakukan ada step by step-nya. Ada seperti ada program hariannya, ada program yang namanya adalah baca buku bagaimana, program-program praktek di lapangan seperti apa. Jadi seperti kayak orang praktek di lapangan, tapi learning by doing dan earning, gitu loh.
Nah, tadi pertanyaannya apa ya? Kenapa harus ikut program mentoring? Nah, kembali sekarang gini, tujuannya mau apa dulu sekarang? Mau Financial Freedom Club nggak? Karena tujuan di FFG mengajak Anda semua untuk ikut naik tangga satu persatu, step by step. Programnya ada dari mulai program mentor, menjadi seorang mentor, naik lagi, executive mentor, senior mentor, terus sampai ke level peringkat Financial Freedom Club. Artinya tujuannya menghasilkan passive income. Yang pada saat kalaupun diam di rumah, tidur 24 jam, setahun seperti masa pandemik ini, income tentu mengalir datang. Nah, kalau tujuannya mau begini, berarti harus mementorkan, belajar untuk jadi mentor, kemudian mementorkan, jadi satu paket semua, menduplikasi leader sampai ke seluruh dunia. Nah, saya kembali ya, saya paketin, menjawab pertanyaan juga tadi, gimana juga bisa nih, membangun nggak di Afrika? Bisa. Apalagi dengan konsep yang sekarang ada melalui teknologi. Zoom di mana-mana, seperti yang terjadi hari ini. Kita bisa lakukan, dimentorkan dan mementorkan dengan melalui teknologi. Semua program-programnya ada. Apapun semua jadi seperti kayak satu paket. Oke? Kemudian kenapa harus ikut program mentoring? Nggak? Kembali sekarang. Yang mau pinter siapa? Kalau pribadi sendiri, Superman sendiri, itu terbatas income-nya. Karena cuma kerja 24 jam, kalau 24 jam maksimum. Tapi kalau seandainya satu orang, katakan 2 jam saja, terus kemudian ada 1000 orang yang bersama-sama sama kita, berapa jam yang kita punya? Terus kalau ada satu dunia yang terkonek, berapa jam yang kita punya? Terus kalau seandainya secara mindset dimentorkan dan diduplikasi, mentoring duplikasi dengan mindset, ya, tuk seragam nih, pasukannya seragam. Berapa banyak orang yang bisa diduplikasi seluruh dunia? Itu konsepnya. Kalau tujuannya mau passive income, terduplikasi ke seluruh dunia, berarti nggak ada tawar-menawar, harus ikut mentoring program. Harus ikut program mentornya. Oke ya? Dan ini menjawab pertanyaan juga, bisa nggak diduplikasi ke dunia? Bisa. Karena seperti kayak konsep franchise. McDonald bisa ada nggak di mana-mana seluruh dunia? Bisa. Kentucky bisa ada nggak? Bisa. Starbucks bisa ada nggak? Karena sistem yang diduplikasi. Nah, tadi terus ada satu pertanyaan menarik, jadi saya tergitik juga untuk sekalian menjawab tentang pertanyaan yang dikatakan gini. Yang tadi dibilang, sejak kapan sih konsep MLM? Justru menariknya begini, kalau untuk secara konsep multi-level marketing secara jaringan, secara bisnisnya, di awal-awal sebetulnya konsep dari sejak awal mungkin sekitar tahun 50-an. Ya. Tapi ini adalah industri yang baru, sebetulnya cenderung baru, kalau hitung puluhan tahun. Tapi good news-nya, konsep ini dikawinkan dengan e-network, dikawinkan dengan konsep e-commerce yang sekarang ini kami jalankan. Sehingga pengkawinannya itu sangat perfect karena dengan majunya teknologi. Oke? Nah, kalau saya sederhana, saya cuma pikir begini loh. Iya ya, luar biasa sekali ya. Bagaimana sih cara kita bisa menjaring dan terkonek ke seluruh dunia? Sebetulnya ini adalah multi-level marketing. Nah, kebanyakan orang kenanya gini, multi-level marketing. Padahal sekarang gini, multi-level, level yang bermulti-multi. Jadi kalau misalnya contoh, membangun 10 orang atau 12 orang lah ya, konsep mentoring. Dari 12 orang sampai kurang lebih 100 orang. Kalau ini terduplikasi dan tiap orang diduplikasi, konsep ini lahir di mana-mana, bisa nggak jaringanmu sampai 1 juta orang di bawahmu? Dengan berapa miliar penduduk dunia? Itu cuma 0, sekian persen loh. Sangat bisa dan itu yang terjadi. Oke? So, selamat untuk bersama-sama jalani mentoring program. Begitu, Bro. Oke, thank you very much, Bu Iliani. Saya melangkah beberapa poin penting dari penjelasan Ibu, luar biasa sekali tadi, how to go global juga ya. Adalah kuncinya kenapa penting sekali ya, tentang mentoring program ini. Kuncinya adalah karena memang pembenahan diri sendiri, penguatan mental untuk go global, harus berani membenahi diri sendiri. Dan juga poin penting adalah tentang duplikasi dan multiplikasi. Ini adalah hal-hal poin-poin yang sangat luar biasa. Saya kira nanti teman-teman sekalian yang Anda diundang pada malam itu hadir untuk mendapatkan pencerahan yang luar biasa pada malam ini. Nanti jangan lupa menghubungi kembali orang yang mengundang Anda pada malam ini. So, teman-teman sekalian, kita masih punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang apabila Anda... by the way. Bro. Oke, Bu Dani, please. By the way, one more. Oke, please. Mungkin kalau hari ini, saya nggak tahu, kayaknya mungkin kita tutup ya. Kalau seandainya Anda masih banyak sekali pertanyaan, tapi kita soalnya setiap kali ini selalu melakukan yang namanya webinar, Bro.
Mungkin bisa Oke. dikenalkan juga yang karena tadi kebetulan nyangkut nanya yang tentang live product. Jadi kan sebetulnya yang kita lakukan juga seperti kayak gini nanti kan akan ada terus-terusan di YouTube ya. Dan ada juga ini mungkin nanti saya bagikan ke sini ya dari our brother di sini bisa di-sharing tentang apa sih sebetulnya itu nanti bagiannya Bang Faisal. Oke, Bro. Thank you. Thank you. Tambah informasinya Ibu Yuliani. Teman-teman sekalian, kita masih punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu ya oleh teman-teman yang bertanya dan juga partisipan lainnya. Saya dari berbagai macam pertanyaan saya akan rangkumkan 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana cara mengendalikan emosi pada saat prospek yang bebal ataupun menolak bisnis kita ataupun bersikap yang kurang baik. Apakah kita tinggalkan saja begitu ya? Masih ada 2 pertanyaan lagi nanti untuk hal ini. Saya ingin mengundang seorang yang luar biasa. Saya banyak belajar pada beliau. Saya beberapa kali perjalanan dengan beliau baik di dalam maupun luar negeri. Sama-sama kita menyambut dan mengundang Bapak Matias Kasih. Bapak Matias. Ya. Oke. Apa kabar Bang Faisal? Fine, alhamdulillah, very good, Pak. Very good. Everybody very good, huh? Especially after the last couple of days, we have amazing program, ya. Yeah. Pak Mati, I'm sorry, we cannot see you. You cannot see me. Yeah. Uh, Okay, now it's clear. it's clear. Oh, okay, Yeah, sorry. very handsome man. Absolutely. That's why I'm here. Yeah, thank you. Okay. Ya, thank you. Tadi ada pertanyaannya. Oke, kalau kita bicara mengenai bisnis, ya, simple saja kalau misalnya sebagai salesman, ya, atau sales girl, SPG lah di mana di supermarket gitu kan, berapa banyak yang saya tawarkan produk? Apakah saya kemudian sakit hati kalau orang lihat, Bu, ini bagus Bu, cobain dong cookiesnya, kita baru produk baru, harganya promo, beli 2 free 2, ya kan? Luar biasa kan? Nah, kira-kira sering nggak mengalami experience seperti itu? Oke? Any product boleh cookies, boleh personal care produk apapun. Pernah mengalami itu? Dan berapa kali kita personal? Oh, enggak, makasih. Because we have the preference already. Ya. Apakah itu di supermarket, even di jalan raya, kita mungkin lihat ketemu ada pizza, orang menawarkan pizza saat ini. Ya. Dan pertanyaannya, apakah sama nih? Apakah kita akan merasa sakit hati kalau kemudian orang lihat juga enggak? If we are doing the business, we just do the business with the right partners, with the right person, orang yang tepat, yang memang melihat ini di waktu yang tepat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kita tawarkan, kalau menurut pandangan saya, kita tawarkan dan orangnya bolak-balik tidak tertarik, ya nggak apa-apa. Next, there's so many people out there, ya, which are looking for the business. So jangan sampai kita juga membuang energi terlalu banyak, ya. Jangan sampai kita itu membuang energi terlalu banyak untuk, ya, 1 atau 2 orang yang memang sebenarnya tidak terlalu serius. Ya sudah, saya juga punya pengalaman, saat itu dia mungkin belum serius. Tetapi 1 atau 2 tahun berikutnya, dia mungkin lebih klik, lebih mengerti, ya, bagaimana menjalankan bisnis dan mencari bisnis yang tepat, dan disitulah saatnya kita bisa bicara lebih detail. Ya. Balik lagi, bicara mengenai 80-20 rules, lakukan ini, fokus kepada 20 orang yang serius instead of 80 yang mungkin tidak serius. Itu jawaban saya kalau mengenai pertanyaan orang-orang yang tidak serius atau tadi saya bilang itu, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai haram halal. Oke? Nah, produk yang kita pasarkan di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya,
Ya, menariknya adalah produk-produk yang kita pasarkan sifatnya adalah global. Artinya apa? Bukan cuma dijual di Indonesia. So, otomatis sudah melalui tahapan pemeriksaan yang sangat-sangat detail. Karena kita tidak hanya menjual di satu negara. Nah, kira-kira kalau suatu produk yang sudah dipasarkan di berbagai negara, apakah tidak melalui proses-proses, contoh ya, halal haram, untuk khususnya untuk dimakan? Pasti melalui proses itu, benar nggak? Kan yang punya institusi untuk haram atau halal ini kan bukan cuma di Indonesia. Banyak negara-negara internasional juga melakukan itu. Malaysia contohnya, ya. Jadi kalau bicara mengenai produk, absolutely kita juga punya sertifikat yang menyatakan produk-produk kita, apakah itu kosmetik, apakah itu yang dikonsumsi, itu adalah halal. Ya, nanti bisa dicek ya di kantor dan kita bisa diskusikan mengenai itu. Poin kedua mengenai bisnis. Kalau bicara mengenai bisnis haram halal, balik lagi di awal kalau tidak salah Pak Faisal, ya Bang Faisal kan bicara mengenai bahwa pemerintah Indonesia sekarang aja sudah mengendorse sangat mengenai bisnis jaringan. Tentunya yang benar, ya, bisnis jaringan yang benar. Nah, menurut saya ini penting untuk kita lihat dengan fairness. Ya, mungkin di sini kita bisa ngobrol sedikit juga. Pak Faisal mungkin bisa kasih pandangan, ya. Karena balik lagi ini menurut saya ini penting gitu ya. Di luar sana pasti banyak banget aliran atau apapun dan kita hargai, tetapi mungkin juga Pak Faisal bisa kasih sedikit pandangan dari Bapak sendiri mungkin dengan tentunya melakukan riset panjang lebar tinggi, betul ya? Benar, oke. Terima kasih Pak Matias. Saya mencoba memberikan mungkin pengalaman saya. Memang sebelum saya join di bisnis ini, saya meneliti dulu, mungkin karena kebiasaan begitu ya. Melihat dulu seperti apa. Saya sudah membaca berbagai macam research yang dilakukan oleh beberapa scholar yang levelnya adalah internasional. Seperti Syekh Dr. Quradari, itu adalah salah seorang anggota ulama besar dari Saudi Arabia. Dan juga kita melihat fatwa-fatwa di Malaysia seperti JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan juga Pak Matias, kita di sini di Indonesia itu ada bahkan di fatwa itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, itu sudah legitimasi oleh OJK, oleh juga lembaga negara dalam beberapa fatwanya. Ada juga fatwa yang berkaitan langsung dengan penjualan langsung berjenjang syariah, begitu yang sesuai dengan syariah itu. Ada fatwa nomor 75 dikeluarkan pada bulan September pada bulan Juli tahun 2009. Itu fatwa 75 tentang PLBS. Jadi kalau boleh saya ulas sedikit, saya mungkin beri informasi saja. Itu ada beberapa kriteria. Pertama terkait dengan barangnya harus barang yang halal, bisa diserah terimakan, kemudian juga memang bermanfaat, kemudian tidak ada unsur penipuan di dalamnya, tidak ada unsur gambling, tidak ada unsur juga memberikan harapan palsu ataupun memberikan unsur-unsur yang disebut dengan maisir ataupun gambling tadi. Mungkin secara garis besar begitu Bapak Matias. Kemudian juga harus ada usaha, harus ada effort yang wajar yang diperlukan untuk menghasilkan income seperti yang yang kita kenal dalam berbagai dunia usaha, bahwa effort itu berbanding juga dengan income yang akan diperoleh ataupun sebaliknya. Mungkin demikian secara garis umum Pak Matias. Sip, terima kasih. Ya, sedikit tambahan dari Pak Bang Faisal di sini ya. Saya kira balik lagi bahwa satu yang ingin saya garis bawahi sebagai satu partner kita untuk memasarkan produk ini yaitu Bizworld, mereka juga sangat berhati-hati karena balik lagi perusahaan ini punya cabang di lebih dari 22 negara. Sehingga sebagai satu perusahaan internasional tentunya benar-benar prudent dalam mempersiapkan ini. Ya, itu tambahan dari saya. Pertanyaan terakhir, bagaimana merekrut atau mencari bisnis partner di saat pandemi seperti sekarang ini? Justru jawabannya, this is the right timing. Ya, biasanya bisnis jaringan atau network marketing atau orang mulai melihat peluang usaha ini
itu di saat-saat adanya tantangan, ya, resesi. Kenapa? Karena biasa pada saat resesi terjadilah pengurangan karyawan, tidak adanya banyaknya pekerjaan baru, lowongan semuanya berkurang, sehingga orang mencari usaha-usaha yang bisa dilakukan. Simple apa? Jualan. Kita lihat saat ini banyak sekali jualan makanan di mana-mana. Betul ya? Kenapa? People have to fight. Ya kan? Kita harus mencari peluang bagaimana. Nah, justru di saat sekarang ini di mana bisnis secara umum itu mulai melakukan pengetatan dari sisi karyawan, dari sisi income, orang akan mencari tambahan income, mencari bisnis baru, ya, mencari opportunity yang lebih banyak lagi yang bisa memberikan peluang, harapan untuk dikerjakan sebagai jaminan atau menjaga sekiranya pekerjaan yang lakukan sekarang ini tiba-tiba berhenti, kita punya pegangan. Ya, ini yang menarik dari bisnis jaringan. Kenapa? Karena di sini kita diajarkan dari awal, dari mulai nol, bagaimana menjalankan bisnis ini. Ya, dan di zaman pandemi ini ya orang mencari kesempatan untuk teman-teman di sini untuk melihat dan saya bilang mencari partner, perusahaan atau komunitas yang tepat untuk bekerja sama. Dalami komunitas FFG ini, apa yang kalian dapat nantinya itu menurut pandangan saya adalah mendapatkan jauh-jauh berlipat. Bukan cuma bicara mengenai dari sisi finansial, tetapi dari sisi yang lainnya, ya, baik itu bicara mengenai mindset, baik itu bicara mengenai kemampuan berpikir maupun hal-hal lainnya, termasuk pendidikan informal yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi itu tambahan dari saya, Bang. Mungkin waktu juga ya yang menyebabkan kita nggak bisa terlalu lama saat ini, tapi feel free anybody nanti bisa lanjutkan chatting seperti itu. Thank you. Oke, you are most welcome Pak Matias, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Kita melihat bahwa tadi sebagai Pak Matias bahwa banyak sekali ruang-ruang yang kita bisa dapatkan ketika Anda memutuskan join untuk bersama-sama dengan kita di sini, dalami FFG-nya, dalami family FFG-nya seperti apa. Oke, barangkali kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang masih banyak terus bergulir daripada partisipan, tapi kami akan mengusahakan segera, we try soon untuk mendapatkan waktu para narasumber kita yang fantastik luar biasa pada malam ini, dan karena waktu beliau yang sangat padat, maka kita akan mencoba nanti untuk mendapatkan waktu beliau untuk memberikan semacam acara, hadir lagi pada semacam acara pada malam ini. Tapi pun demikian, sebenarnya teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu pada tanggal 6 dan 7 Februari ya, hari Sabtu dan Minggu ataupun hari Ahad, kita baru saja menghadiri acara yang sangat global. Acara dihadiri dalam hampir daripada 60 negara hadir dalam acara tersebut. Kita memiliki acara yang fantastik, acara yang dinamik, acara yang penuh dengan inspirasi. Ada sekitar 20 orang pembicara dari berbagai belahan dunia. Sebagian besar adalah orang-orang yang hadir pada tempat tersebut, saya yakin mendapatkan berbagai macam inspirasi untuk perubahan hidup mereka, untuk perubahan hidup yang mereka cintai, untuk orang-orang mereka ingin bangun hidupnya, untuk mereka berikan harapan-harapan bagi kehidupan masa akan datang. Seperti apa acaranya, saya yakin Anda pasti sangat ingin mengetahui. So saya ingin memberikan informasi beberapa video berikut ini tentang Day Night yang baru saja kita hadiri bersama-sama. Please, barangkali ada videonya. Enjoy this fantastic global Dena Nasional.
to Global Dynamic and Appreciation Night Virtual. I'm so incredibly happy to be here, and I hope you are too. And I'm here not alone. I'm live from Jakarta, Indonesia, and I'm connecting with Casey. Hi, Casey. How are you doing? Hi, Amelia. I'm so excited to be here today. Hi, everyone. Greetings, especially to everyone. Welcome to this much awaited, much talked about Dynamic and Appreciation Night organized by Freedom FaithNet Global. Welcome our one and only and our beloved Mr. Onggi Hianata. Thank you so much. Okay. This program we designed for who want to move to the next level in his life. Luar biasa sekali teman-teman. Boleh beri aplaus untuk acara DNA Night yang baru saja berlangsung, sangat luar biasa. Sebuah acara yang menginspirasi dan dipersiapkan dengan sangat profesional. Anda bisa melihat seperti apa persiapannya dan berlangsungnya acara DNA Night yang baru saja berlangsung tanggal 6 sampai 3 Februari yang lalu. So saya katakan bahwa kita sudah sampai pada akhir ataupun penghujung acara pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada yang berpartisipasi pada acara malam ini, dan our special thanks untuk pembicara ataupun narasumber kita pada malam ini. Kita berharap bisa bertemu lagi dengan beliau-beliau pada acara yang akan datang. Selamat mengambil keputusan, hubungi orang yang mengundang Anda, dan stay tune and stay connect dengan acara dengan FFG. Anda bisa menikmati berbagai macam fasilitas ataupun keilmuan ataupun pendidikan ataupun mentality, berkaitan dengan mentality yang Anda bermanfaat untuk Anda dan orang-orang cintai. Sampai jumpa dan selamat malam. Sampai bertemu pada event yang akan datang. Saya host Anda Faisal mengucapkan terima kasih dan see you. Enjoy this fantastic global DNA National.